hektar lahan di Kabupaten Sarolangun hangus terbakar. Dampak kemarau sumber air baku Perumda Tirta Sako Batuah Sarolangun menyusut. Demi mendapatkan air bersih, warga di Pondok Meja rela mengantri hingga malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Senin 11 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sekitar 4 hektar lahan di Kabupaten Sarolangun terbakar pada awal September 2023 ini. Luasan lahan yang terbakar itu merupakan jumlah sebaran dari 59 titik panas yang terjadi selama 2 pekan terakhir. Berdasarkan pantauan satelit Aquaterra, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sarolangun mencapai 4 hektar lebih. Luasan lahan terbakar itu merupakan jumlah sebaran dari 59 titik panas yang terjadi selama 2 pekan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Sarolangun Salahuddin Nopri mengatakan, luas lahan yang terbakar itu merupakan dampak dari kebakar hutan dan lahan yang diduga sengaja dilakukan masyarakat dalam membuka lahan perkebunan sawit. Kalau sekarang kita belum pasti ya, tapi sekitar dia kan bertitik, bukan kebakaran seluruh. Yang kayak kita tuh padu-padu gitu. Ya kayak kalinya seperti itu yang terbakar, bukan lahan. Salahuddin Nopri menambahkan, dari analisa dan evaluasi potensi pembukaan lahan dengan cara dibakar, seluruh lahan di wilayah Kabupaten Sarolangun sangat mudah dan rawan terbakar. Untuk menekan tingginya angka karhutla, BPBD dan tim Satgas Karhutla Kabupaten Sarolangun terus melakukan patroli, terutama di wilayah zona utama rawan karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara hingga awal September 2023 ini, saudara, kasus karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah mencapai 19,5 hektar. Penyumbang kasus terbanyak berasal dari Kecamatan Sadu. Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali marak terjadi pada 2023. Berdasarkan data BPBD, ada 16 kejadian karhutla di bumi sepucuk Nipa Serumpun Nibung sejak 1 Januari hingga 11 September 2023. Sementara itu, luas lahan yang terbakar mencapai 19,5 hektar, berasal dari vegetasi gambut dan mineral. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan, banyaknya kejadian karhutla dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Padahal fase El Nino pada tahun 2023 ini masih dalam kategori rendah sampai moderat. Meski baru berjalan 8 bulan, kasus karhutla tahun ini melonjak drastis jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya 4 hektar dari 2 kasus. Catatan lonjakan ini turut menjadi atensi pemerintah kabupaten dengan status siaga darurat karhutla. Dari luas kasus karhutla tahun ini, terdapat 5 kecamatan yang terdampak, yakni Nipa Panjang, Gragai, Muara Sabak Barat, Mendahara Ulu, dan Sadu sebagai penyumbang luas lahan terbanyak. Di 5 kasus kecamatan tersebut yang agak luas lokasi lahannya itu terbakar itu di Kecamatan Sadu. Jadi total keseluruhan yang terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Januari sampai dengan September ini ada sebesar luasnya itu 19,5 hektar. Nah, kemarin yang agak luas itu juga baru terjadi kemarin di perusahaan PT Indonesia. Sementara itu, fenomena El Nino diperkirakan berada di skala menengah hingga kuat pada 2024. Atas dasar itu, pemerintah harus bisa mengantisipasi dampak potensi dari karhutla pada tahun depan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi awal musim hujan di Provinsi Jambi terjadi pada 21 Oktober 2023. Adanya efek regional menyebabkan angin muson utara atau angin muson barat akan masuk ke wilayah Jambi. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi awal musim hujan di Provinsi Jambi terjadi pada dasarian ketiga Oktober 2023.
Kepala BMKG Sultan Taha Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, awal musim hujan diprediksi terjadi pada 21 Oktober 2023. Awal musim hujan dipengaruhi efek regional yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera, sehingga menyebabkan angin muson utara atau angin muson barat masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Musim penghujan di seluruh wilayah Provinsi Jambi secara umum diprediksi baru akan terjadi pada awal bulan November 2023. Musim hujan pada tahun ini masih akan terpengaruh dengan fenomena El Nino yang baru berakhir pada awal tahun 2024. Secara umum, sebelum menunggu rilis resmi dari BMKG Pusat, bahwa kita sudah menerima informasi bahwa awal musim hujan di 2023, khususnya di Provinsi Jambi, paling cepat atau secara umum mulai Oktober dasar ketiga atau dimulai tanggal 21 Oktober 2023 sampai awal November ataupun dasar 1 November 2023 secara umum. Itu apakah masih berpengaruh dengan fenomena El Nino Pak yang akan sampai 2024 begitu? Ya, baik, memang El Nino sudah sampai puncak nanti di Desember 2023 dan mulai turun di awal tahun 2024. Memasuki puncak musim kemarau, Ibnu Sulistiono mendorong masyarakat agar memanfaatkan air dengan maksimal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara BMKG Provinsi Jambi, Saudara, memperkirakan awan penghujan akan mulai muncul pada dasarian 2 bulan September 2023. Pemerintah diminta untuk kembali membuat hujan buatan agar hujan turun bisa lebih deras. BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan akan kembali meningkat pada pertengahan September 2023. Namun hujan turun cenderung lebih singkat dengan intensitas ringan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk kembali melakukan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca TMC. Pasalnya, awan penghujan mulai meningkat dan mendukung untuk dilakukan hujan buatan. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistio mengatakan, peningkatan awan penghujan mencapai 70% di sejumlah wilayah, sehingga bisa melakukan hujan buatan agar curah hujan lebih deras. Dengan demikian, hujan akan terjadi secara merata dan dapat menjaga kelembaban permukaan tanah, sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi. Potensi awan hujan tinggi, lebih dari 70% bisa dibuatkan TMC hujan buatan. Dan kami selalu mengupdate informasi perkembangan cuaca per bulannya. Hingga saat ini sudah 3 kali hujan buatan dilakukan di Provinsi Jambi. Ada sekitar 50 ton garam yang disemai untuk melakukan hujan buatan tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak El Nino tak hanya dirasakan oleh masyarakat, namun juga Perumda Tirta Sako Batuah Sarolangun. Meski air baku terus berkurang, Perumda Tirta Sako Batuah Sarolangun berupaya untuk memaksimalkan produksi air bersih. Musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino berdampak terhadap kondisi air baku Perusahaan Umum Daerah Perumda PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun. Sungai Batang Asai dan Sungai Batang Limbur Tembesi yang menjadi sumber air baku utama terus menyusut. Selain itu, tingkat kekeruhan air sungai dampak pertambangan emas ilegal juga tinggi. Kenyataan ini menjadi persoalan serius yang dihadapi PDAM Tirta Sako Batuah dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Syargawi mengatakan, untuk menghasilkan air yang diproduksi dan layak didistribusikan ke masyarakat membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk biaya tawas dan kaporit. Kalau saat ini debit air yang berkurang, debit air baku itu berkurang, sehingga tingkat kekeruhan air baku itu tinggi. Selain bijak dalam menggunakan air bersih, masyarakat juga diimbau untuk menampung air saat air PDAM masih mengalir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Untuk mengantisipasi kekeringan, warga di Kabupaten Kerinci membangun tanggul darurat secara swadaya untuk sawah mereka. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, untuk bisa mengantisipasi kekeringan yang terjadi, masyarakat di Kabupaten Kerinci membangun tanggul darurat secara swadaya. Tanggul tersebut dibangun untuk bisa membendung aliran Sungai Batang Merau untuk dialirkan ke area sawah mereka. Dampak musim kemarau yang sedang berlangsung mengakibatkan ratusan hektar lahan persawahan milik masyarakat di Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan. Kondisi itu disebabkan menurunnya debit air Sungai Batang Merau yang menjadi sumber utama pengairan sawah milik masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Air Hangat, Depati 7 dan Kecamatan Air Hangat Timur. Untuk mendapatkan pasokan air, masyarakat secara swadaya membangun tanggul darurat dari pasir yang dimasukkan ke dalam karung guna membendung aliran Sungai Batang Merau, sehingga air dapat mengalir ke saluran irigasi Bandar Kasigi yang berada di Desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, kemudian dialirkan ke area persawahan masyarakat. Desa Koto Majidin mengambil inisiatif untuk melaksanakan gotong royong dengan cara manual, yaitu menyediakan material berupa koral yang disusun secara sederhana sesuai dengan kemampuan masyarakat desa untuk penanggulangan sementara. Warga berharap adanya bantuan dari pihak terkait untuk melakukan normalisasi Sungai Batang Merau sehingga air dapat mengalir dengan lancar ke sawah masyarakat, terlebih di musim kemarau ini. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Demi mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD, warga di Desa Pondok Meja, Kabupaten Muaro Jambi rela mengantri hingga malam hari. Krisis air bersih telah dirasakan warga sejak 3 bulan terakhir. Warga di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, terpaksa harus mengantri hingga larut malam untuk mendapatkan air bersih yang disediakan oleh BPBD Muaro Jambi. Kemarau panjang tahun ini telah membuat sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi sulit untuk mendapatkan air bersih. Kekeringan terjadi karena sumur tanah milik warga tidak lagi mengeluarkan air. Untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian warga mengandalkan air sungai dan membeli air galon dengan harga yang cukup tinggi, yakni Rp5.000 per galon. Warga mengaku terbantu atas bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Muaro Jambi karena sudah 3 bulan sumur warga kering akibat tidak turun hujan. Merasa sangat senang dibantu oleh Bapak BPBD yang telah membantu air bersih, karena selama ini memang warga masyarakat di Suburwodadi, Desa Pondok Meja ini sangat-sangat membutuhkan sekali dengan air bersih seperti ini. Sekitar 5.000 liter air bersih dibagikan kepada masyarakat Desa Pondok Meja. Penyaluran air bersih ini akan terus dilakukan oleh Pemkab Muaro Jambi kepada warga yang terdampak musim kemarau. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ratusan sumur warga di RT 39 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah mengalami kekeringan. Dan kondisi ini telah dirasakan sejak 3 bulan terakhir ini. Musim kemarau yang terjadi di Provinsi Jambi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur warga mulai kekeringan. Seperti yang terjadi di kawasan RT 39, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Sejak 3 bulan terakhir, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka pun terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau di sini sudah hampir 3 bulan, Pak. Kering. Iya. Jadi air apa dari mana? Kami ambil air yang rumah belum dihuni ini kan, kami ambil sumur-sumurnya, tapi udah mulai kering juga. Selama nggak hujan-hujan ini kering kan. Sudah terbeli juga. Beli sudah beberapa kali kan. Air ini tidak bisa digunakan lagi sekarang. Ini ngisinya paling dikit-dikit gitu. Tapi keruh. Rumah ini kalau untuk seluruh warga RT 39 ini 400 kakak. Yang dibutuhkan di Perumahan Cendana Asri ini sekitar 296. Ya. Itu kekeringan sejak kapan itu, Pak? 3 bulan berikut ini. Oh, 3 bulan terakhir Ya. ini. Itu kondisi sumur gimana, Pak? Kondisi sumur ini ya gimana keadaannya, memang kering kali. Nah, udah tuh airnya juga nggak bisa dipakai. Kayak berkarat itu, Pak. Sebagian warga berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Musim kemarau tahun ini membuat kasus ISPA di Muaro Jambi meningkat. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi pada Agustus 2023, ditemukan ribuan penderita ISPA. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Muaro Jambi pada Agustus 2023, ditemukan 2.872 kasus penderita infeksi saluran pernafasan atas. Partikel berbahaya yang merusak kesehatan pernapasan ini merupakan dampak dari buruknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini membuat angka ISPA di Muaro Jambi sejak awal bulan September 2023 terbilang tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Afif Udin mengatakan, dalam satu hari rata-rata ada 100 orang yang terjangkit ISPA. Hingga tanggal 5 September, ada 460 kasus ISPA ditemukan di puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Memantau laporan ISPA dari Vaskes baik dari puskesmas maupun rumah sakit dengan rata-rata sudah mulai di atas 100 per hari. Itu penyebabnya apa, Pak? ISPA itu kan bagian dari infeksi yang terus-menerus ada, apalagi sekarang sedang ada di Tunjang, ada posisi kemarau atau kebakaran hutan, sehingga kita mewaspadai ada peningkatan. Tingginya kasus ISPA pada musim kemarau panjang tahun ini membuat tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit harus ekstra bekerja dalam melayani masyarakat yang terpapar infeksi saluran pernafasan atas. Afif menegaskan, Pemkab Muaro Jambi telah mendistribusikan sekitar 250.000 masker ke puskesmas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Ratusan ribu masker tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat agar kasus ISPA di Muaro Jambi dapat diatasi dengan baik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah pemilih di Lapas Kelas 2B Jambi saat ini kembali bertambah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, jumlah pemilih di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi saat ini kembali bertambah. Hal ini dikarenakan adanya pemindahan warga binaan ke Lapas Perempuan Jambi. Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada bulan Juni 2023 lalu. KPU terus melakukan konsolidasi terhadap pemilih. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan ada penambahan jumlah DPT di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi. Penambahan mencapai 16 orang. Jumlah DPT di Lapas Perempuan saat ini mencapai 208 orang, yang sebelumnya hanya 192 orang, dan 27 orang diantaranya merupakan warga luar Provinsi Jambi. KPU memastikan warga binaan luar provinsi tersebut dapat menggunakan hak suaranya, namun hanya untuk surat suara pemilihan presiden. Nah, yang luar provinsi itu 7 orang dari Sumsel, 6 dari Aceh, Sumut 1, DIY 1, Jabar 2, Bengkulu 1, Kepri 2, Riau 2, Sumber 2, Lampung 2. Total itu yang untuk pemilih di luar provinsi itu ada 27 orang. Hingga kini KPU Muaro Jambi masih menerima pemilih yang melakukan pindah milih tempat pemungutan suara atau TPS. Pindah milih tidak hanya bisa dilakukan di kantor KPU Muaro Jambi, namun juga dapat dilakukan pada tingkat PPS di desa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pameran karikatur di Kota Jambi tidak hanya menyuguhkan keindahan, melainkan juga pesan moral untuk menjaga pemilu damai. Masyarakat tampak antusias melihat pameran karikatur yang digelar di salah satu mal di Kota Jambi. Jika Anda berada di salah satu pusat perbelanjaan di tepi Sungai Batanghari, tidak lengkap kalau belum mendatangi pameran karikatur. Ratusan karikatur terpajang rapi dengan keindahan dan pesan yang tertuang. Tak jarang masyarakat menyempatkan diri untuk melihat karikatur yang dipajang. Bahkan tidak sedikit orang tua memanfaatkan momen ini untuk mengedukasi anaknya. Pameran ini diadakan oleh para seniman di Indonesia dan aparat kepolisian.
Sebagian besar karikatur ini menyampaikan pesan moral dan kritik mengenai politik. Pengunjung mengaku pameran ini semakin mencerdaskan masyarakat di Provinsi Jambi. Baik sekali ya, karena pesan-pesan itu harus sampai kepada masyarakat. Pesan apa untuk ini seperti ya, katakanlah pemilu damai, ya kan? Namun kalau karikatur ini tingkat kecerdasan masyarakat itu memang harus tinggi. Pameran karikatur ini berlangsung sejak 8 hingga 12 September 2023. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, 2 kades di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan maju dalam kontestasi pilihan legislatif 2024 mendatang. Dan untuk bisa mengisi kekosongan tampuk jabatan 2 kepala desa tersebut, akan dilakukan pilkades PAW. Saat ini 2 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai dan Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau, tengah diisi penjabat kepala desa. Untuk itu, pemerintah setempat akan melaksanakan pilkades pergantian antar waktu atau PAW. Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Richa Saputra mengatakan, rencana jadwal pilkades PAW akan digelar pada bulan Oktober 2023 mendatang. Untuk panitia pelaksana pilkades PAW dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dengan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Penjabat kades itu paling lama itu menjabat selama 6 bulan. 6 bulan? Ya, lewat 6 bulan itu harus segera melakukan PAW. PAW? Iya, PAW kades. Berdasarkan hasil rapat, nantinya BPD yang akan mengeluarkan SK penetapan mata pilih untuk pilkades PAW dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, 1 bulan terakhir harga telur ayam ras merangkak naik. Kendati belum signifikan, namun kenaikan ini diprediksi akan terus melonjak karena pakan ayam juga naik. Harga jual telur ayam di beberapa distributor dan pedagang di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat merangkak naik. Naiknya harga telur ayam ras ini selaras dengan harga jual ayam yang saat ini masih tinggi. Sebelumnya, harga jual telur ayam di toko grosir telur di pasar berada di kisaran Rp1.800 per butir. Namun saat ini naik di kisaran angka Rp2.000 per butir. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi, mengatakan kenaikan harga ini terus terjadi sejak 1 bulan terakhir. Diduga kenaikan harga telur ini dipicu tingginya harga pakan di tingkat peternak. Sementara itu, harga jual telur ayam bervariasi karena dipengaruhi ukuran telur. Sedangkan untuk daya beli masyarakat cenderung stabil. Dedi berharap harga jual telur bisa kembali stabil. Sama telur ayam, ya memang kalau untuk telur ayam sudah seluruh Indonesia naik, bukan cuma di tempat kita aja. Dari 1.500 ya? Oke. Kalau untuk telur ayam memang se-Indonesia udah pada naik. Untuk harga telur ayam kampung masih normal, yakni Rp3.000 per butir, dan telur asin Rp4.000 per butir. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk harga beras di Kabupaten Batanghari, Saudara, saat ini sudah merangkak naik dan berkurangnya pasokan menjadi penyebab dari lonjakan harga beras. Sejak 2 pekan terakhir, harga beras di Batanghari merangkak naik. Kenaikan harga beras ini terjadi pada beras premium milik swasta yang dijual Rp15 hingga Rp17.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000. Tidak hanya beras premium swasta, lonjakan harga juga diikuti beras bulog jenis premium yang dijual Rp13.000 per kilogram atau naik Rp1.000. Analis ketahanan pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Tommy Rivaldi, mengatakan kenaikan harga beras ini terjadi karena kurangnya pasokan beras di pasaran, sehingga terjadi ketidakseimbangan ketersediaan dengan permintaan. Selama 2 minggu terakhir ini menurut pengamatan saya,
itu memang terjadi pengalaman kenaikan yang cukup signifikan. Ya lebih terasa di kemasan yang berat sekitar 10 kilo atau 20 kilo. Kalau untuk eceran ya terjadi kenaikan seperti yang semula minggu lalu itu sekitar 14.000 sampai 15.000 per kilo. Sekarang paling murah itu sekitar 15 sampai 17.000. Pemerintah Batanghari belum dapat memastikan harga beras akan kembali meningkat atau tidak. Fluktuasi harga itu dikarenakan kenaikan harga beras mengikuti ketetapan harga nasional. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 15% warga di Jambi belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, seorang pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus petugas BNN Provinsi Jambi. Pelaku yang dikenal bernama Gilang Apriliansyah, warga Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, diamankan saat mengedarkan sabu di kawasan eks lokalisasi Payosi Gadung. Nasional Provinsi Jambi kembali meringkus seorang pelaku kasus penyalahgunaan narkoba. Pelaku Gilang Apriliansyah merupakan warga Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pelaku diamankan petugas karena nekat mengedarkan narkoba jenis sabu di kawasan eks lokalisasi Payosi Gadung, RT 5, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat, di kawasan itu kerap kali terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba. Petugas pun langsung meluncur ke lokasi dan menemukan pelaku serta barang bukti yang akan diedarkan di kawasan Payosi Gadung. Pelaku mengedarkan sabu dengan modus menyembunyikan di dalam kemasan makanan ringan. Kita menangkap tersangka dan barang bukti berdasarkan informasi dari masyarakat. Informasi masyarakat kirim informasi kepada kami, termasuk kepada Kabid Berantas maupun anggota kami, kemudian segera ditindaklanjuti. Kenapa saya katakan gitu? Masyarakat sudah mulai respon. Kami terima kasih sekali, ya. Terima kasih kepada respon yang dilakukan oleh masyarakat atas informasi, kejadian ataupun melihat sesuatu yang memang diduga itu ada transaksi narkotika. Selain mengamankan pelaku, petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa sabu 44,4 gram dan barang bukti lainnya. Pelaku terancam dikenakan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, 15% dari total 3,6 juta penduduk dari Provinsi Jambi saat ini belum menjadi anggota dari BPJS Kesehatan atau tidak memiliki kartu jaminan kesehatan nasional. Dan jumlah itu masih rendah dari target nasional, yakni 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial untuk tahun 2024. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Jambi pada semester pertama tahun 2023, baru 85,13% dari total 3.642.763 penduduk Provinsi Jambi tergabung sebagai anggota BPJS Kesehatan. Artinya 14,87% penduduk Provinsi Jambi belum menjadi anggota BPJS Kesehatan atau tidak memiliki kartu jaminan kesehatan nasional. Jumlah itu masih belum sesuai target nasional pada RPJMN tahun 2020 hingga 2024. 98% penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Sri Widyastuti berharap dukungan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota untuk mencapai target kepesertaan. BPJS Kesehatan secara nasional terus melakukan upaya, salah satunya dengan membuat program petakan sisir advokasi dan registrasi pesiar. Inovasi itu untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Artinya
gap yang cukup lumayan ya, tantangan besar untuk kita menuju angka 98%. Nah, harapannya tadi melalui program pesiar, melalui desa, kita bisa lebih identifikasinya lebih lebih detail lagi, karena sudah di unit terkecil pemerintahan kita terlibat seperti itu. Kabupaten kota di Provinsi Jambi yang datanya telah berada di atas 90%, yakni Kabupaten Muara Jambi 95,24%, Kabupaten Sarolangun 94,04%, Kota Jambi 97,87%, dan Kota Sungai Penuh telah mencapai target 100%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. 153.401 hektar kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi butuh peremajaan. Peremajaan kelapa sawit itu tersebar di 8 kabupaten. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah Provinsi Jambi, tercatat 153.401 hektar kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi butuh peremajaan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, peremajaan kelapa sawit itu tersebar di 8 kabupaten, yakni Batanghari, Muara Jambi, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Peremajaan ini harus segera dilakukan karena dapat menyebabkan turunnya jumlah produksi yang kemudian berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Tidak optimalnya hasil produksi lahan perkebunan sangat berdampak terhadap merosotnya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor perkebunan. Sekarang kita berharap betul produksi untuk sawit ini kan terus meningkat, maka langkah-langkah itu harus segera diantisipasi. Kemudian yang kedua, menjadi sangat strategis juga untuk disiapkan dengan baik pembibitannya. Yang ketiga, bina dan latihlah, berikan pembelajaran pada buruh-buruh perkebunan itu. Ini yang belum kita sentuh kan itu, buruh-buruh perkebunan yang sesungguhnya dia harus bisa ditingkatkan kualitasnya dalam rangka peningkatan produktivitas. Yang selama ini yang dilatih itu kan pekebunnya tuh, yang punya kebun. Sekarang buruh-buruhnya itu. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, luas tutupan kelapa sawit saat ini mencapai lebih dari 1,1 juta hektar. 518.869 hektar diantaranya merupakan milik perusahaan perkebunan, sementara untuk 592.714 hektar lainnya merupakan lahan milik masyarakat, dan 23.057 hektar sisanya milik BUMN. Randy Artal, TVRI Jambi, melaporkan. Seorang perempuan muda rela meninggalkan rumah dan memilih untuk mengabdi sebagai guru bagi suku anak dalam di kawasan Hutan Harapan. Hal itu dilakukannya agar keturunan suku anak dalam bisa terbebas dari buta aksara. Berjalan kaki menyelusuri semak dan menembus rimbun Hutan Harapan menjadi kegiatan rutin Puput Asmarita beberapa bulan ini. Perjalanan panjang itu dilaluinya untuk mendatangi sekolah Basamo, sekolah yang menjadi tempat belajar suku anak dalam di Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari. Meski berjarak 3 km dari tempat tinggalnya, namun hal itu tidak menyurutkan niat wanita 24 tahun ini mencerdaskan generasi suku anak dalam. Bangunan yang sederhana ini menjadi tempat di mana Puput mengajar bersama rekan-rekannya. Secara bergantian, Puput mengajarkan anak SAD membaca, menulis, dan berhitung. Sudah lama. 2 tahun. Bu Puput. Orangnya baik. Dianya itu enggak marah-marah. Dianya kalau orang nggak mau nulis, dianya dibiarin. Dua apa min dua? Ngajarnya pembagian. Habis itu nulis. Banyak banget. Mengajar anak SAD tidaklah mudah. Terkadang Puput harus memberi motivasi agar para murid mau belajar. Terkadang sekolah pun kosong lantaran jarak yang jauh dan kebiasaan anak SAD yang suka melangun. Meski menemui beberapa kendala,
Namun asa terwujudnya anak bangsa yang cerdas terus muncul dan memotivasinya. Sini mengajar suku anak dalam, saya mengajar baca, tulis, dan berhitung, itu yang paling penting, ilmu pengetahuan. Selain perjalanan tentunya dia nggak seperti anak-anak yang ada di luar sana, mulai dari sikap, jadi kita emang harus lebih sabar kalau ngajak anak-anak yang ada di sini. Puput mengaku, dalam mengajar suku anak dalam tidak mengharapkan pamrih. Meski hujan besar melanda, Puput Asmarita selalu datang dan membuka kelasnya, mengantarkan ilmu serta pengetahuan tentang dunia ke dalam rimba. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Radio Republik Indonesia RRI ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 RRI ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di ruang Galeri RRI Jambi Senin 11 September 2023. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI dilaksanakan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat secara serentak seluruh Indonesia. Kepala Stasiun RRI Jambi Yuliana Marta Doki mengatakan, RRI telah bertransformasi dan beradaptasi dengan era digital dalam memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan menjaga persatuan bangsa. Sesuai dengan tema tahun ini, transformasi multiplatform untuk Indonesia Maju. Penyulutan obor Tri Prasetya sudah menjadi budaya di lingkungan RRI di setiap hari jadi. Terdapat 3 makna arti obor Tri Prasetya yang melandasi serta menjadi marwah bagi angkasawan-angkasawati RRI. Pertama, menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan NKRI dan membela alat itu dengan segenap jiwa raga dalam keadaan apapun dan dengan akibat apapun. Kedua, harus mengemudikan RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang teguh pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Kegiatan ini juga diikuti dengan perubahan logo RRI. Tepat 78 tahun RRI berulang tahun. Ulang tahunnya itu sama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tema hari ulang tahun RRI tahun ini adalah transformasi multiplatform untuk Indonesia Maju. Saat ini RRI Jambi sudah berbasis digital sehingga bisa dengar langsung lewat smartphone melalui aplikasi RRI Playgo. Yazid Adli, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi Saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.